Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali seperti hari-hari yang sudah berlalu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita juga bersyukur kepadanya atas nikmat iman dan Islam. Kemudian diberikan kita semangat untuk menjaga iman dan Islam dengan majlis-majlis ilmu. Ta'al nu'min sa'ah, mari kita beriman sesaat, memperbaharui, menajamkan dan mengokohkan. Mudah-mudahan nikmat ini di saat kita syukuri melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepada Ilahi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sangat berharap mudah-mudahan dengan mencintainya kita mudah mengikuti jalannya, sehingga kita sabar dalam menghadapi berbagai cobaan untuk istiqamah dan sampai kita bertemu insyaallah dengannya di hari akhirat nanti di tepi telaga. Siapa yang minum takkan pernah dahaga sampai masuk surga. Ma'asyiral kiram, ini kajian di Masjid Syuhada ini dosisnya tinggi. Jadi saya sudah sampaikan ke Syekh, beliau minta kajian yang di Ubay bin Ka'ab untuk dibawa juga ke sini. Ya, Masjid Asy-Syuhada. Saya bilang dosisnya tinggi. Tidak apa-apa Ustaz, orang air tiris dosis tinggi-tinggi. Ayolah. Jadi kalau ada yang sempat nanti overdosis, segera beritahu. Ya, insyaallah taala. Kenapa kitab ini Aqidatus Salaf Ashabil Hadis? Banyak alasannya. Pertama, kita pada hari ini dihadapkan pada fenomena dan dinamika, berhadapan dengan banyak permasalahan akidah, sehingga tidak sedikit yang mengklaim bahwa dia berakidah salaf, padahal menggeleng nampaknya, padahal khalaf. Dan banyak yang berakidah salaf sebenarnya dianggap talaf, dan tidak sedikit pula, ini sebuah kedua, orang mengatakan atau beranggapan bahwa as-salaf, ashabul hadis, akidahnya sama dengan akidah ahlil kalam, al-asyairah wal maturidiyah wal kullabiyah, bahkan al-jahmiyah. Dianggap sama. Apa sebab? Karena tidak sedikit ulama hadis, yang terpengaruh oleh cara berakidahnya ahlul hadis. Jadi ahlu hadis tetapi akidahnya akidah ahli hadis, sebagaimana disinggung oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, khususnya di kalangan mutaakhirin tahun 500-an atau abad ke-5 ke bawah, ke atas. Jadi banyak ulama-ulama hadis
yang terpengaruh cara berpikirnya ulama-ulama ahli hadas, yaitu ulama-ulama kalam, sehingga mereka sedikit sebanyak terpengaruh, kadang-kadang bersama as-salaf, kadang-kadang bersama al-khalaf. Yang ketiga, bahwa tidak sedikit pula orang yang mengklaim bahwa ulama-ulama ashabul hadis tidak memiliki kepakaran dan keilmuan di dalam bidang akidah. Mungkin tuan-tuan sering dengar Imam Syafi'i bukan ahli akidah, Imam Ahmad bukan ahli akidah, sampai lahir nanti imam-imam ahli kalam, baru ada akidah Islam. Terus sebelumnya akidahnya belum sistematis. Baik, berarti sama dengan menuduh Nabi dan para sahabat akidahnya tidak tersistem dengan baik. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam di awal-awal dakwahnya, tahun berapa Nabi mulai berdakwah? Tahun berapa? Yang mudah tahun pertama diangkat jadi rasul. Gitu aja kok repot. Saya kan tak tahu Masehi. Iya, kalau nak tahu tahun Masehi tambah aja 40. Beliau lahir 571 Masehi tambah 40. Tuan-tuan enggak pandai hitung duit lagi nampaknya nih. 571 tambah 40. 611 Masehi. Jelas? Atau 610, karena tahun Masehi itu lebih panjang airinya daripada tahun Hijri. Ya, sekitar 610. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam di awal dakwahnya fokus membahas masalah akidah. Kenapa? Karena puncak kerusakan semuanya ada pada kerusakan akidah. Keyakinannya kepada Allah berubah. Mereka tidak lagi berkeyakinan bahwa yang berhak satu-satunya mengatur itu untuk urusan kita bukan lagi hanya Allah, tapi Allah berikan kita kebebasan mengatur diri sendiri dengan akal yang kita miliki. Akhirnya terbentuk masyarakat jahiliyah. Nah, jahiliyah itu lahir dari apa? Jahiliyah lahir dari apa? Memang dosis masih rendah nampaknya. Jahiliyah lahir dari pikiran manusia, dari perasaan manusia. Untuk menghilangkan jahiliyah harus pakai apa? Pakai ilmu. Ilmu yang diturunkan Allah dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cerdas tidak menyelamatkan kalau tak berilmu. Tetapi orang berilmu mesti diamalkan. Kalau tidak diamalkan juga tidak menyelamatkan. Makalah datanglah Nabi alaihissalam membawa keyakinan ini, merubah keyakinan jahiliyah itu, bahwa yang berhak mengatur, yang berhak untuk diibadati, yang berhak untuk ditaati satu-satunya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, semakin luntur keyakinan ini, maka semakin lemah istiqamah kita. Makanya rusak akidah dipastikan insya Allah rusak ibadah. Bila seseorang di akidahnya suka mengada-ngada, tapi tidak boleh sebut bid'ah, ya, mengada-ngada saja, ya Pak, bahasa Arab bid'ah. Kita kan bahasa kitanya, jadi jangan usah bilang bid'ah. Setiap berakidah biasa mengada-ngada, hampir dipastikan beribadah juga pandai mengada-ngada. Apalagi di muamalah,
dia pilih bagian pengadaan. Bagian pengadaan, karena pengadaan itu banyak duitnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga dengan akhlak. Karena apa? Biasa mengada-ngada di akidah, akan biasa mengada-ngada di ibadah dan juga muamalah. Makanya segala sesuatu akan ringan baginya bila akidah itu dianggap ringan. Apalagi kalau sampai pada derajat jangan bahas-bahas masalah akidah. Beragama menurut keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waladin lana a'maluna waluka. Ini bahaya. Kita tidak boleh seperti itu. Karena Nabi mengibaratkan kita seperti penumpang sebuah kapal. Kapal itu namanya kapal Islam. Jadi seluruh penumpang itu bertanggung jawab untuk sama-sama menjaga keselamatan kapal ini. Kalau ada yang coba melobangi, walaupun bukan di tempat dia, maka wajib untuk ikut melobangi. Daripada inyo tahu ya awak lelenya kan, tak bisa. Iya, awak kone jual. Jadi pada kone mau sama kan, melubang inyo aja. Atau lawak. Inyo lo mulai pakai giyo, pakai sensor. Kaum muslimin dan muslimat, enggak. Jadi bukan. Jangan mengatakan yakinilah menurut keyakinan masing-masing, tidak. Karena kalau masih menurut keyakinan masing-masing, berarti kita seolah-olah tidak seagama. Maka Nabi SAW mengajarkan mengajarkan akidah dengan bahasa yang jelas, lugas, terang benderang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka kitab ini di antara kitab-kitab ulama yang berdasarkan pemahaman as-salafus salih dalam akidah, dan mereka adalah ashabul hadis, dan bahwasanya para ulama kita yang dahulu mereka manhaj menuntut ilmunya dimulai dengan seperti Nabi SAW memulai mengajarkan ilmu Islam ini, dimulai dengan akidah. Maka mustahil orang-orang seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Abu Dawud bukan pakar akidah. Dan buktinya mereka juga menulis hadis-hadis dalam kitabnya bab khusus tentang akidah. Misal Imam Al-Bukhari menulis di dalam kitabnya As-Sahih Kitabut Tauhid, Kitabut At-Tauhid, dan lain-lain. Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah, As-Sunnah li Imam Ahmad, As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah ditulis oleh muridnya Al-Khallal. Kemudian Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, menulis kitab Usul As-Sunnah. Dan Imam At-Tabari memiliki dua kitab dalam akidah, Sharihus Sunnah wa Minhaj Sharihus Sunnah dan As-Sunnah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka semua adalah ulama-ulama salaf. Nah, kenapa kaum muslimin dan muslimat di masa awal-awal tidak banyak kitab-kitab akidah? Karena kitab akidah mereka Al-Quran dan hadis. Banyaknya kitab-kitab di belakangan bukan berarti kita lebih hebat dari ulama yang dahulu. Ya, Syekh? Kalau dasarnya banyak tulisan, banyak kitab, antum akan mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i lebih berilmu dari Nabi. Karena Nabi tak punya kitab. Nabi punya kitab? Enggak. Mana yang lebih alim? Muhammad bin Idris, Ibn Abbas, Ibn Muttalib, Ibn Syafi'i, atau Imam Muhammad Ibn Abdullah bin Abdul Muttalib? Mana lebih alim? Lebih
lebih alim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak punya kitab. Kalau ada dasarnya kitab, antum akan bilang Imam Ahmad lebih alim dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mana lebih alim? Abu Bakar atau Imam Ahmad? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar ada kitab? Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada orang bilang kitab tipis-tipis, tidak ada masalah. Karena tipis isinya banyak lebih baik daripada tebal tapi isinya kote. Saya tengok dompet tebal tapi isi kartu sodo. Tidaklah kartu kredit, kartu debit sodo. Kartu kredit musikin kartu debit, ya, isi biti sodo. Kalau kredit utang isi sodo kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang bangga lah kalau kartu kredit tu kan, sudah itu tambah utang lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi daripada isi kote koran, berapa banyak kitab, halamannya banyak tetapi isinya nol. Berkata Sufyan Al-Hakami, wa kam min kitabin haqquhu an tutlifa. Berapa banyak kitab lebih baik dihilangkan saja, dilenyapkan daripada dibaca. Nah, tidak sedikit kitab awalnya ragu, ujungnya bimbang. Awal ragu, ujungnya bimbang. Masyaallah kiram. Ini alasan kenapa kitab ini kita kembali. Kemudian yang terakhir di antara alasannya adalah ingin menghidupkan kembali warisan ulama yang setia mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Ahlus Sunnah itu adalah seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnati faf'al." Yaitu segala sesuatunya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akidahnya sunnah, ibadahnya sunnah, muamalahnya sunnah, sampai akhlak dan adabnya sunnah, bahkan hari-hari atau tindakan biasanya sehari-hari juga diusahakan itu sunnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, biasanya nilai sebuah karya itu tak lepas dari nilai yang mengeluarkan karya itu sendiri. Al-Quranul Karim menjadi kitab yang termulia, dan kitab-kitab Allah semuanya mulia. Kitab yang termulia karena apa? Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah, perkataan Allah. Maka perkataan ini menjadi mulia karena mulianya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jadilah dia perkataan yang termulia. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, mengenal siapa yang menulis kitab ini, siapa yang menulis kitab ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan bila kita ingin mengetahui nilai dari sebuah kitab yang ditulis oleh ulama ini. Maka kita mulailah malam ini dengan mengenalkan siapa penulis Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, kapan dia hidup, siapa saja gurunya, dan siapa pula muridnya, dan kapan dia diwafatkan. Beliau terlahir ke dunia ini tahun 372, yaitu di seperempat abad ke-4 Hijriah, akhir abad di seperempat terakhir abad ke-4 Hijriah 372, dengan nama Ismail. Nah, ini ustaz kita Ismail Ibn itu mungkin yang beliau buat kitab ini untuk dibacakan. Ini kitab saya nih, Ismail, cuma ayahnya beza saja. Ismail bin Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn A'idh
Abu Uthman As-Sabuni. Abu Uthman As-Sabuni. Ismail ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn A'idh Abu Uthman As-Sabuni. Qala al-muhaqqiq kana abuhu Abu Nasr min kibaril wa'idhin bi Nisabur. Ayahnya Abu Nasr kunyah ayahnya, nama ayah tadi Abdurrahman Abu Nasr, Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn A'idh As-Sabuni An-Nisaburi min kibaril wa'idhin bi Nisabur, termasuk salah satu pemberi ceramah nasihat yang senior di Nisabur. Min kibar, termasuk apa namanya kalau bahasa kita ini penceramah kondang ya, penceramah kondang yang cuman bedanya kondang dulu seperti Ibnul Jauzi itu kalau memberikan tazkir mau'idhah atau wa'adh, majlisul wa'adh, rata-rata orang menangis, rata-rata orang menangis. Kalau kita rata-rata orang tekekeh gitu ya. Jadi apa namanya, itu bezanya barangkali. Kalau dulu di majlis Ibnul Jauzi, kalau Masjid Al-Hasan Al-Basri, Bakr bin Abdullah Al-Muzani, itu mereka rata-rata menangis dan bertobat di situ. Tapi kalau kita hari ini kayaknya yang segitu-gitu tidak begitu digemari ya. Yang penting sekarang adalah happy, ngaji pun mesti happy. Nah, fafataka bihi atau fafutika bihi li ajli ta'assub wal madhhab. Tapi orang tuanya dibinasakan akibat fanatisme mazhab. Fanatisme mazhab. فأخذ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي في تربيته وتهيئة أسبابه. Setelah ayahnya meninggal dalam fitnah tersebut, maka Imam Abu Tayyib Sahal bin Muhammad bin Sulaiman As-Sa'luki, ini guru pertamanya, mengambil alih urusan pendidikannya dan menyiapkan segala fasilitas dan kelengkapan pendidikan sang anak. Jadi ayahnya difitnah orang sampai terbunuh akibat fanatisme mazhab. Allahumma musta'an. Tawalla muhimmat al-wa'dhi ba'da abihi wa umruhu 10 sanawat. Namun anak ini memang kalau singa melahirkan anak singa. Anak singa copek balik ya pada anak kambing ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tawalla muhimmata al-wa'dhi ba'da abihi wa umruhu 10 sanawat. Dia sudah bisa menjadi pengganti ayahnya memberikan wa'adh, yaitu majlis-majlis tazkir, tausiyah di Nisabur, padahal umurnya baru 10 tahun. 10 tahun. Wa kana yahduru majlis tazkirihi kibaru a'immati asrih. Hadir di majlis tazkirnya, di majlis ceramahnya, imam-imam besar pada masanya, misal Imam Abi Ishaq Al-Isfarayini, seperti Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini. Kenal? Payah juga menyebutkan besar tundaknya. Abu Ishaq Al-Isfarayini adalah salah satu imam besar mazhab Syafi'i di masanya, dari Isfarayin. Ada dua imam besar yang sama-sama Isfarayini, sama-sama mazhab Syafi'i. Satu Abu Ishaq Al-Isfarayini, satu Abu Hamid Al-Isfarayini. Cuman yang Abu Ishaq terpengaruh ilmu kalam, dan Abu Hamid yang digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Tsalits, Syafi'i yang ketiga. Yang pertama Imam Asy-Syafi'i sendiri,
yang kedua adalah Al-Bazi, dan yang ketiga adalah Abu Hamid Al-Isfirayini. Nah, hadir di majlis tazkirnya Abu Ishaq Al-Isfirayini, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, wa Abi Bakar ibn Furaq. Abu Bakar ibn Furaq ini juga terpengaruh oleh mazhab Al-Asy'ari. Naam. Wa kanu yata'ajjabuna min kamali zakaih. Mereka sangat kagum terhadap kesempurnaan, terhadap kecerdasan yang sangat sempurna. Wa aqlihi, dan intelijensianya yang sangat tinggi. Wa husni iradihi, wa isradihi al-kalam arabiyyi wa farisihi, dan sangat pandai memilihkan kata-kata yang terbaik, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Persia. Jadi bahasanya itu runut dan sistematis, enak didengar, padat maknanya. Jadi indah didengarkan, tetapi maknanya sangat padat dan dalam. Jadi orang-orang ini sangat kagum dengannya, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia. Wa hifdhihil ahadits hatta kabira wa balagha mablagha ar-rijal. Dan mereka juga kagum terhadap hafalannya terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya dia dewasa dan sampai balik seperti orang-orang dewasa lainnya. Lam yazal yartafi'u sya'nuhu hatta sara ila ma sara ilaihi min al-hishmati tammah. Keadaannya itu senantiasa meningkat sampai akhirnya dia mencapai derajat yang tinggi dalam menjaga kharisma diri, harga diri yang sempurna, wal jahil arid, dan ketokohan yang sangat disegani, wa huwa fi jami' awqati mushtaghilun bi kathratil ibadat wa wadha'ifit ta'at. Padahal dia dalam semua waktunya sibuk dengan banyak beribadah dan amalan-amalan taat lainnya. Jadi ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, kemampuannya yang begitu luar biasa, kecerdasannya, hafalannya, kefasihan bahasanya dalam berbagai bahasa, membuat dia semakin cemerlang dan semakin tinggi, ditambah dengan pandai menjaga harga diri, tidak menghinakan diri dengan kelakuan-kelakuan yang tidak terpuji, tetapi menjaga kehormatan ilmu yang dia miliki, tidak merendahkan diri kepada orang-orang yang tidak menghargai ilmu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, kana balighan fil afafi was sadad wa siyanati an-nafsi ma'rufan bihusni as-salati wa tuli al-qunuti wa istish'ari al-haibati hatta kana yudrabu bihi al-mathalu fi dhalik. Beliau sangat terkenal dengan al-afaf, kesucian diri. Apa makna kesucian diri? Menjaga kehormatan diri, tidak merendahkan diri, dalam kekurangan pun tak terlihat dalam kekurangan, dan tidak membuang dan tidak berburuk muka dengan meminta-minta kepada penguasa atau mendekat-dekat kepada orang yang pengambil kebijakan, apalagi mengemis-ngemis jabatan. Ini enggak ada. Jadi sangat afif. Demikian juga dengan menjaga kehormatan dirinya, tidak sembarangan pergi ke tempat-tempat yang ada subuhatnya. Jadi sangat menjaga kesucian dirinya. Wassadad, dan sangat as-sadad artinya adalah senantiasa mencari yang terbenar, ya, mencari yang benar, bukan hanya sekedar memperjuangkan pendapat walaupun tidak kuat. Wasiyanatin nafsi, dan menjaga diri,
ma'rufan bi husnis salat, dikenal dengan orang yang salatnya sangat indah. Wa tulil qunut, lama berdirinya kalau salat. Karena sebagai kalau kita atau kalau wibawanya hebat, masya Allah, antum ini wibawa seperti Imam As-Sabuni. Kalau seandainya ditawarkan jabatan tidak mau, masya Allah, antum mirip dengan As-Sabuni. Kalau menjaga kesucian diri, ya, kehalalan makanan dan kezuhudan, maka dia akan disebut antum zuhud seperti Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, sampai menjadi madribul mathal, yaitu menjadi permisalan. Kadang sebagian orang kan ada di permisalan kan, misalan buah ada juga wang tongkong lobi lo pada sianu ya kan, tongkong lobi pada itu kan permisalan tuh ya. Ada enggak wang pancora lobi pada sianu nya kan. Berarti sianu itu pencora luar biasa. Wang cendenya aja. Jadi tafsir. Ya kan ada dutongnya kan. Jangan balagu je lang cenda sianu balagu ni. Masuk balagu tu badu to. Makanya lagu tu banyak. Makanya balagu tu banyak duto. Sehingga yang banyak bermasalah dalam cinta orang yang suka berlagu cinta. Iyalah. Catat buat penelitian. Jadi yang banyak bermasalah dalam cinta setelah berkeluarga adalah para penyanyi lagu cinta. Makanya kalau ada orang yang bercinta pada Allah dan Rasul hanya dengan belagu, biasanya banyak dustanya. Karena ketika diminta buktinya dia tidak bisa. Kalau cinta itu bukan hanya dengan belagu. Belagu itu biasanya hanya menghibur diri. Ya sebenarnya tidak cinta, tapi contoh-contoh cinta. Allah musta'an. Kaum muslimin. Nah, bagaimana dia menjadi orang seperti ini? Kita lihat siapa gurunya. Karena guru bagaimanapun sangat berbekas dan berkesan pada muridnya. Karena siapa yang berguru pada yang besar, insya Allah akan lahir murid-murid yang besar. Makanya kita disuruh ngambil ilmu dari yang besar. Sebab di antara tanda-tanda akhir zaman adalah ilmu diambil dari yang kecil-kecil dan ditinggalkan yang besar. Tapi maksudnya bukan besar badan, tidak. Bukan pula besar mulut, tidak. Tapi yang dimaksud besar adalah yang senantiasa membawa ilmu dari yang maha besar, bersandar ke Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun umurnya kecil, tetapi ilmunya penuh dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salaf was-salih, ini besar. Tetapi kalau walaupun mulutnya besar dan hafal kitab-kitab besar, tetapi tidak berisi dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih, ini masih dianggap asagir. Makanya ditafsirkan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, siapa yang dimaksud dengan asaghirul ulama adalah ahlul bid'ah wal ahwa, ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Wal akabir adalah orang-orang yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa gurunya? Di antaranya Abu Ubaid Ahmad ibn Muhammad ibn Abdurrahman bin Muhammad al-Harawi, wafat 401 Hijriah. 401 Hijriah. Beliau nanti wafatnya 449. Berarti ini gurunya, dia lahir tadi berapa? 372. Wafat 449. Nah, di antara gurunya adalah Abu Ubaid Al-Harawi. Ini adalah salah seorang ulama hadis dan juga ulama lughah. Di antara kitabnya adalah Gharibu Al-Quran wal Hadis, Al-Gharibain. Seperti yang disebutkan oleh As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah juz 484, Imam Az-Zahabi dalam Al-Ibar fi Akhbari Man Ghabar yaitu juz 375, kemudian Ibn Rushyd As-Sabti dalam kitabnya Mal'ul Aibah bima jubi'a bitulil ghaibah fil wajhatil wajiha ila al-haramaini Makkah wa Taibah.
Panjang judul kitabnya. Nah, ini dikarangnya dalam perjalanan haji. Jadi dalam perjalanannya haji menuju Makkah dan Madinah, beliau menulis kitab, akhirnya alhamdulillah hanya 7 jilid dalam perjalanan. Kalau alhamdulillah kalau perjalanan haji, insya Allah fotonya 7 album. Fotonya 7 album. Nah, selfie-nya. Itu aja bedanya. Ini enggak kitabnya 7 jilid. Mal'ul Aibah bima jumi'a bitulil ghaibah bil wajhatil wajiha ilal haramaini Makkah wa Taibah. Ada yang hafal? Judulnya apa lo cara tuh? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, gurunya banyak. Ini diantaranya saja. Ilal haramaini Makkah wa Taibah. Subhanallah. Ikut sertanya. Yang kedua adalah Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Ibn Mahran Al-Muqri, wafat 381. Ini imam yang punya kitab Al-Mustakhraj Al-Bukhari, wafat 381. Dikatakan kepadanya oleh muridnya, salah seorang muridnya, kalau tidak salah Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi, dia katakan, engkau wahai imam, sebenarnya kalau ingin menulis kitab sahih seperti Sahih Bukhari bisa. Saking kehebatan ilmunya, dia sampai diserupakan dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini Abu Bakar Ibn Al-Muqri An-Nisaburi, wafat 381, seperti yang disebutkan oleh Subuki dalam Tabaqatus Syafi'iyah juz 4284 dan Absam'ani dalam Al-Ansab juz 8248. Kemudian Abu Husain Ahmad ibn Muhammad bin Umar Az-Zahid Al-Khaffaf, wafat 395. Al-Khaffaf ini ma'ruf, salah seorang ulama zuhud di Nisabur pada masanya. Kemudian Abu Muhammad Al-Hasan bin Ahmad Al-Makhladi Al-Mu'addil, wafat 389. Kemudian Abu Ali Zahir ibn Ahmad As-Sarakhsi Al-Faqih. Zahir, salah seorang ulama juga mazhab Asy-Syafi'i, disebut dengan Al-Faqih, wafat 389, atau lahir 313, wafat 389. Kemudian Abu Mu'adz Asy-Syah bin Abdurrahman bin Ma'mun Al-Harawi. Kemudian Abdurrahman ibn Abi Shurih Al-Harawi, Abu Al-Abbas Abdul Samad bin Abdullah Al-Ma'mari. Kemudian Abu Sa'id Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab Ar-Razi, Abu Al-Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah Hayyuya Al-Juwaini. Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini adalah yang digelar dengan Imamu Al-Haramain, Imam Al-Haramain, Imam Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i, 419 sampai 478. Abu Al-Fatih Ali bin Muhammad Waqila Ahmad bin Husain Waqila Al-Hasan bin Yusuf bin Abdul Aziz Al-Busti, wafat 411. Kemudian Abu Sa'id Fadlullah bin Ahmad bin Muhammad Abil Khair Al-Mihani, 440. Abu Sa'id Muhammad bin Husain Ibu Musa As-Sibsar. Kemudian Abu Mansur Muhammad ibn Abdullah bin Hamshad. Ini semuanya adalah ulama-ulama besar di masanya. Kemudian Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Hamduyan Nisaburi Al-Mashhur bil Hakim. Ini penulis kitab Al-Mustadrak, kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini, wafat 405. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad ibn Zakaria bin Al-Hasan Al-Jawzaqi Asy-Syaibani, wafat 388. Kemudian Abu Tahir Muhammad ibn Fadl ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, 387. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara guru-gurunya, dan tuan-tuan sendiri tadi sudah sebutkan berapa banyak diantaranya adalah imam-imam besar dalam hadis, dalam fikih, dan dalam kezuhudan. Makanya dia akhirnya lahir menjadi orang yang berilmu, kemudian beramal dan melahirkan kezuhudan,
sehingga orang kepadanya segan, sehingga punya wibawa dan harga diri yang tinggi. Wallahu musta'an. Nampaknya waktu azan sudah masuk, kita azan dulu dan kita sambung insyaallah selepas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini guru-gurunya. Lalu kita lihat pula siapa murid-muridnya. Bagaimanapun murid juga merupakan cerminan dari guru, sebagaimana tadi juga guru berpengaruh pada murid. Di antara muridnya adalah Imam Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi. Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi 384 sampai 458. Beliau ini adalah salah seorang pembesar fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, sehingga digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Shaghir, Syafi'i Junior. Beliau banyak sekali tulisannya, di antara Sunanul Kubra, kemudian Ma'rifatus Sunanil Athar, Al-Khilafiyat dan lain-lainnya. Beliau rahimahullahu taala Al-Baihaqi digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Shaghir, sampai dikatakan ma min syafi'iyyin illa wal syafi'i alaihi minnah illa Al-Baihaqi fa inna lahu 'ala Asy-Syafi'i minnah. Tidak ada satupun pengikut mazhab Syafi'i kecuali Syafi'i berjasa kepadanya, kecuali Al-Baihaqi. Dia yang berjasa kepada Imam Asy-Syafi'i,
maksudnya adalah bukan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i, tidak, tetapi dia mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang bisa digunakan menguatkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi dalil-dalil yang berkaitan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, walaupun belum disebutkan Imam Syafi'i, dia kumpulkan sehingga dia menguatkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Cuman sayang beliau juga terpengaruh oleh ilmu al-kalam, tapi tidak 100% seperti al-mutakallimin. Yang kedua, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Husain bin Muhammad Ibrahim Al-Furaqi 408-478. Abu Ali Ismail ibn Ahmad ibn Al-Husain Al-Baihaqi, yaitu anak dari Al-Baihaqi, 428 sampai 507. Kemudian Abu Sa'id Al-Hasan bin Muhammad ibn Mahmud ibn Surah At-Tamimi. Kemudian Abu Muhammad Al-Husain bin Ahmad As-Samarqandi. Kemudian Abu Al-Fath As-Sahal ibn Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Alghiyani. Kemudian Abu Bakar Abdurrahman ibn Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni, 4500. Abu Sa'ad bin Rahman bin Ma'mun bin Ali Al-Mutawalli. Kemudian Abu Al-Qasim Abdurrahman ibn Muhammad bin Thabit Al-Thabiti Al-Khiraqi, 495. Abu Nasr Abdul Rahim bin Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Abu Bakar Abdul Ghaffar ibn Muhammad ibn Husain Asy-Syairawi. Abu Al-Qasim Abdullah ibn Ali bin Ishaq, 499. Abu Al-Mahasin Abdul Wahid ibn Ismail bin Ahmad bin Muhammad Ar-Royani, 502. Abu Al-Ma'ali Aziz ibn Abdul Malik ibn Mansur Al-Wa'iz Syaizalah, 494. Abu Hasan Ali bin Hasan ibn Sasra Al-Baladi Al-Mu'addil, Ali bin Muhammad ibn Ismail Al-Iraqi, dan seterusnya. Jadi ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, ini adalah nama-nama murid-muridnya yang semuanya adalah ulama-ulama besar di masanya. Baik, kemudian kita dengarkan pula aqwalul ulama fihi. Ya, karena yang tahu kelebihan orang yang punya kelebihan adalah orang yang punya kelebihan pula. La ya'riful fadla li dzawil fadli illa dzawul fadli. Tak mengenal kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang punya kelebihan. Kalau untuk menilai seorang ulama, ya para ulama pula. Kalau kita tidak nanti, ya kita hanya main rasa-rasa aja. Ada yang mengatakan misalnya ternyata di artis ini yang paling hebat bahasa Arabnya Ustaz Dasman katanya. Lalu tanya, apa alifan dia bahasa Arab? Tidak ada, bapak cari nilai. Oh sosok. Jadi tidak bisa. Jadi harus ulama pula yang menilai. Qala Abdul Ghafir Al-Farisi, penulis Tarikh Nisabur. Penulis Tarikh Nisabur, dia ada Nisabur tadi kan? Baik. Al-Farisi kana awhada waqtihi fi tariqih. Abdul Ghafir ini menulis Tarikh As-Siyaq fi Tarikh Nisabur. Ini sayang tidak sampai ke kita. Kalau sampai, tidak ada Tarikh Nisabur yang selengkap yang ditulis oleh Abdul Ghafir Al-Farisi ini. Cuma saya tidak sampai. Tolong cek ya. Maksudnya tidak ditemukan di dunia Islam hari ini. Mungkin termasuk yang bahasa yang dulu di Sungai Al-Furat dan Sungai Tigris ketika pasukan Tartar, atau mungkin ketika pasukan Salib dulu yang menyerang negeri Islam dan dibakar kita para ulama kita. Allah musta'an. Mereka kalau perang memang tidak beradab. Kalau kita perang masih menjaga adab. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kana uhada waqtihi fi tariqih. Ini orang sangat istimewa di antara orang-orang yang sezaman dengannya. Fi tariqihi, dari cara dia menjalankan agamanya. Artinya orang tak bisa, dia bisa gitu. Itu maksimal. Jadi bukan minimal dalam beragama, tapi maksimalis, bukan minimalis. Nah, Ma'asyarul kiram, wa'adhal muslimina 70 sana.
berceramah menasihati orang-orang Islam selama 70 tahun. Ya tadi kan umur 10 sudah menggantikan posisi ayah, baik dalam bidang agama maupun dalam masalah keduniaan. Jadi di sisi dunia disegani, di sisi agama apalagi. Ya, di sisi agama dia istiqamah, di sisi dunia dia jaga muruah. Lengkaplah sudah. Seorang yang adil, seorang yang hebat. Artinya agamanya tidak bisa ditawar-tawar, dunianya pun tidak dijual, tidak bisa dibeli walaupun diborong, tidak bisa. Jadi dia itu menjaga dunianya dan menjaga agamanya. Allah musta'an. Wa kana jamalan fil balad, dia itu adalah orang yang indah di suatu negeri. Ma'qulan indal muwafiq wal mukhalif, bisa diterima secara logis oleh yang setuju dan yang tidak setuju. Subhanallah, ada orang Masya Allah, orang tak setuju kepadanya. Semua orang kan tidak mungkin ada orang semua orang setuju kepadanya, kan tidak ada. Tapi yang disetujui diterima oleh yang setuju dengan setuju ini kan jarang-jarang, dan dia termasuk yang bisa diterima oleh yang setuju dengan dan yang tidak setuju. Kita kalau diterima oleh orang yang setuju saja ini banyak, tapi yang bisa diterima oleh yang setuju dan tidak setuju ini jarang-jarang. Dan ini tak didapatkan kecuali oleh orang yang menjaga dunianya dan menjaga agamanya. Tapi kalau agama dijual untuk dunia, dunia pun direndahkan, maka orang tidak akan segan kepada kita, karena kita bisa dibeli, bisa dibeli. Mujma'an ala annahu adimun nazar, semua orang sepakat secara aklamasi bahwa tidak ada tandingannya pada masanya. Jadi kalau tuan-tuan dah tahu ini, berarti kitabnya berarti kitabnya bermutu apa tidak? Berkualitas? Kualitas. Ya biar tahu antum nanti buku siapa pula sobuni-sobuninya, kayak sabun aja gitu ya kan. Sobuni kan sabun kan, sabun kan bukan. Jadi memang ini nanti juga bisa seperti sabun membersihkan yang kotor-kotor dari keyakinan-keyakinan yang nyangkut di akal-akal manusia. Tapi terus terang nanti tuan-tuan akan terkejut. Ya, tunggu aja masanya, tanggal mainnya. Jadi memang saya bilang ini kelasnya kelas berat ini. Tapi orang ertiris kayaknya hebat-hebat ngaji. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, mujman ala annahu adimun nadhir kana sayfas sunnah. Beliau ini adalah ibarat pedangnya sunnah. Pedangnya sunnah. Berarti singa sunnah. Baik. Wa af'a ahli bid'ah, ibarat ular bagi ahli bid'ah, berbisa bagi ahli bid'ah. Jadi memang beliau ini serangannya luar biasa. Makanya nanti siap-siap aja mendengarnya. Ya, tapi insya Allah akan saya netralisir. Saya bawa stabilizernya insya Allah ta'ala. Ya, stabilizernya. Ya biar tuntut tahu pula, karena tidak semua sikap itu bisa disamakan di setiap tempat dan masa. Nanti akan saya buat stabilizernya ya. Saya aja. Pokoknya asal antum setia, antum paham. Tapi kalau enggak, sekali hadir sekali tidak hadir, saya akan salahkan saya kalau enggak paham nanti. Ya, mohon maaf. Kaum muslimin dan muslimat, saya pun harus baca berulang-ulang dulu, dan saya bandingkan dengan kitab-kitab lain dulu biar paham saya. Kalau lagi nanti ada yang lebih paham dari saya, tunjukkan ya. Ya, tidak salah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa kana sayfas sunnah, kata Abdul Ghafir, ini adalah pedangnya sunnah. Wa af'ali ahli bid'ah, dan seperti ular bagi ahli bid'ah. Kalau nampak ular, kau jauh tu lain, kecuali dukun ular. Kaum muslimin dan muslimat atau pakar ular. Nah, wa qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi mengatakan Syekhul Islam sidqan wa imamul muslimin haqqan. Syekhul Islam, syekhnya Islam. Ini yang bergelar di antara ulama dengan gelar Syekhul Islam tidak banyak. Ya, tidak banyak. Yang saya ingat sekarang di antaranya adalah Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari digelar dengan Syekhul Islam. Imam Abu Tahir As-Silafi digelar dengan Syekhul
Islam. Kemudian Ibnu Hajar digelar oleh As-Suyuti dalam kitabnya dengan Syekhul Islam, dan Ibnu Hajar menggelar syekhnya Al-Iraqi Abdul Fadl Syekh Abdul Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi 806 dengan Syekhul Islam, dan ini diantaranya digelar oleh Imam Al-Baihaqi. Antum tahu sendiri tadi Al-Baihaqi, setiap yang bermazhab Syafi'i, Asy-Syafi'i berjasa kepadanya, kecuali Al-Baihaqi, dia yang berjasa pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alal jami'. Dia mengatakan Syekhul Islami sidqan, benar-benar Syekhul Islam, wa imamul muslimina haqqan, dan benar-benar imamnya kaum muslimin. Kenapa? Karena imam itu bisa diikuti. Bisa diikuti. Nak senang dunia, ikuti dia. Antum nak senang agama, ikuti dia. Karena orangnya istiqamah fid din wad dunya. Wa qala Ibnu Nasruddin, berkata Ibnu Nasruddin, siapa itu? Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, ya, min ulama'i al-qarn ats-tsamin, ulama abad ke-6 ke-8. Kana imaman hafidha, beliau adalah imam yang hafiz, bukan hafiz Quran maksudnya. Kalau hafiz Quran rata-rata ulama dulu hafiz Quran, awak kini aja terpaksa dibuat al-hafiz, karena kebanyakan tidak hafal Quran. Kalau dulu enggak, kalau belum hafiz belum boleh nuntut ilmu. Kalau sekarang enggak, belum pandai baca Quran sudah jadi ulama tafsir. Nah, itu masalah. Belum pandai baca Quran dah jadi ulama tafsir. Belum pandai bahasa Arab jadi guru bahasa Arab. Allah musta'an. Apa kan bisa sudah itu. Jadi pandai grammar dianggap pandai bahasa Arab. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi al-imam kana imaman hafizan umdatan muqaddaman, yaitu orang yang dijadikan umdah, pemimpin dalam bidang itu. Muqaddaman, didahulukan selangkah, dinaikkan sedahan. Level dah dalun selangkah dinoyong sadan. Nah, bahasa kita sadan sedahan. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fil wa'dhi wal adab, dalam memberikan nasihat dan dalam adab, wa ghairihima, dan pada selain keduanya, minal ulum, di antara disiplin ilmu, wa hifdhuhu minal hadis, demikian pula hafalannya terhadap wa tafsir, wa hifdhuhu minal hadis wa tafsirul Quran ma'lum, dan hafalannya terhadap hadis dan tafsir Al-Quran itu sudah sama-sama dimaklumi. Subhanallah. Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir. Masih ingat juga Ibnu Katsir? Naam, penulis kitab Tafsirul Quranil Azim yang terkenal itu. Penulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Jami'us Sunani wal Masanid, dan lain-lainnya. Al-Hafiz, Al-Wa'iz, Al-Mufassir. Hafiz, Wa'iz, Mufassir. Naam. Qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi, Al-Wa'iz, Al-Mufassir, Al-Musannif, yaitu pandai berceramah dan ahli bernafsirkan dan banyak tulisan. Ahadul a'lam, salah satu dari ulama-ulama terkenal. Kana Syekh Khurasan fi zamanihi, beliaulah syekhnya orang Khurasan di zamannya. Khurasan itu adalah suatu negeri yang besar, ya, seperti Jazirah Arab lah misalnya, tapi terletak sekarang di Iran sekarang. Khurasan ini dulu sampai abad ke-5 itu adalah negeri Sunnah, ya, tidak ada masuk bid'ah di dalamnya, sehingga ulama-ulama di sana terkenal keras terhadap bid'ah. Sebab apa? Karena bid'ah di sana tidak punya ke tempat untuk masuk, sehingga mereka keras jangan sampai masuk. Kalau sudah banyak masuk dah payah kau lah. Salah-salah sabuk kena adun. Nah, gitu, salah sabuk kena adun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tufiya fi syahril Muharram. Ini kan kesaksian ulama-ulama tadi. Ibnu Katsir, yang sebelumnya Al-Baihaqi, Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, Abdul Ghafir Al-Farisi, Ibnu Az-Zahabi rahimahullahu taala, mereka mengatakan dengan pujian-pujian yang sangat tinggi tersebut, dan mereka memang ahlinya. Tufiya fi syahril Muharram min sanati 90 wa 400, diwafatkan pada bulan Muharram tahun 449 Hijriah.
min musannafatihi, di antara tulisannya adalah Kitabul Fusuli fil Usul, Kitabu Al-Fusuli fil Usul wa Kitab Al-Intisar, dan kemudian kitab ini yaitu Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, atau dengan judul Ar-Risalah fi I'tiqadi Ahli Sunnati wa Ashabil Hadisi wal A'immah. Dan dengan demikian selesai sementara pengenalan terhadap muallifnya, penulisnya. Sedangkan kitabnya kita langsung aja lah ke dalam nanti, insyaallah kita selami bersama. Siapkan saja napas panjang-panjang ya, biar tak lome ya, biar tak lome. Jadi kalau kan ngaji sok makan tak lu najan ya, najan ngantuk litak kan. Kalau litak tak ada tenaga, tak ada energi, nanti deh boy koji desanya. InsyaAllah amba usahakan ingan ya, usahakan ingan baso. Jadi kalau seandainya nak tiba ke nomboi beko muto-muto wak mulamu dulu ya, muto-muto lamu nak leh pemanasan. Sudah itu bo diangkat ke bawah ya. Ya kalau langsung ditanya tak ada angin-angin dulu terduduk deh. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat, siap-siap aja. Di sini ada sama'atul kitab, artinya kitab ini menjadi kitab yang banyak dibaca oleh para masyayikh dan diajarkan kepada murid-muridnya. Misalnya sama'atul kitab bin nusqatil makhtutah, kitab Risalah fi I'tiqadi Sunnah wa Ashabil Hadits wal A'immah. Kemudian riwayat Abawil Hasan Ali bin Hasan bin Abdul Salam bin Abil Hazur wa Ali bin Ahmad bin Zuhair At-Tamimi Al-Maliki, kilahuma ini Al-Maliki, dia Al-Maliki. Sebab tidak sedikit pula seperti As-Subki mengatakan bahwasanya setiap ulama mazhab Maliki ikut paham Asy'ari. Ini akan dibahas pada masanya insyaallah taala, dan itu semuanya adalah akibat fanatisme yang berlebihan dari As-Subki, sehingga dia mengatakan setiap yang bermazhab Syafi'i pasti Asy'ari, dan itu yang diikuti dengan langsung oleh orang-orang hari ini, padahal ratusan, ribuan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Ijtima'ul Juyus ya, Jam'ul Juyus al-Islamiyah, dan juga Ibnul Mibrad Al-Hambali Ad-Dimashqi dalam kitabnya Jam'ul Juyus wa Dasakir Alam ni Asakir juga menyebutkan tidak sedikit ulama-ulama mazhab baik Syafi'i, Muhambali maupun Maliki yang tidak sepakat dengan mazhabnya Asy'ari di periode kedua. Oleh sebab itu maka insyaallah benar-benar ini jadi sayfus sunnah wa af'ali ahli al-bid'ah, menjadi pedangnya sunnah dan menjadi ular yang ditakuti oleh ahli bid'ah. Kalau ada yang apa, Ustaz Ismail yang pilihkan ini ya Ustaz ya, karena namanya sama, Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman ibn Ahmad ya, ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Sabuni rahmatullah ta'ala, lahir 372 wafat 449. Masya Allah, langsung habis antum, Masya Allah, jazakallah khairan. InsyaAllah sampai di sini dulu, kita jumpa kembali InsyaAllah bulan depan. Jangan lupa lagi ya, mudah-mudahan tidak lupa kembali. Tapi sekarang tolong ingat bahwa Imam As-Sabuni bukan orang biasa, tapi orang luar biasa. Ilmunya diakui oleh yang suka dan yang tidak suka, oleh kawan dan lawan diakui. Maka kitabnya ini nilainya luar biasa, sehingga insyaallah setiap hurufnya sangat bernilai dan berharga. Walaupun sebagian dari kalimat di dalam makhtutatnya tidak terbaca jelas oleh muhaqqiq, tetapi tidak mengurangi makna yang terkandung di dalamnya insyaallah taala. Sampai jumpa kembali pada masanya insyaallah. Kita tutup saja, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.